Lina merasa kalau ada puluhan jarum tiba-tiba saja berjatuhan dari atas menimpa tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Neneng Dewi NS. Wah, kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah kali ini akan mengisahkan tentang pasangan atau pengantin baru yang memulai suatu usaha ya teman-teman ya, di Garut, di daerah Garut, yang mana usaha mereka ini adalah warung seblak. Waduh, ini udah 2 kali nih berarti warung seblak ya teman-teman ya. Dan apakah misteri yang ada di warung seblak milik Hardi dan Lina ini? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap siang teman-teman ya, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Garut, Jawa Barat. Santet untuk pemilik warung seblak. Apa yang kamu harapkan dari laki-laki yang kerjanya cuma jadi tukang ojek, Fer? Ingat, kamu itu sejak kecil terbiasa hidup enak, terbiasa hidup berkecukupan, tidak pernah kekurangan. Harusnya kamu tuh lebih bijak dalam memilih pasangan. Pak Ismail menasehati dengan tatapan dingin, menusuk ke arah Vera yang hanya duduk dengan kepala tertunduk di hadapannya. Iya Vera, ibu setuju sama bapak. Kamu itu anak kami satu-satunya. Kami hanya ingin memberi yang terbaik buat kamu, nak. Kamu harus putuskan hubungan kamu sama Hardia. Bu Rami menimpali ucapan suaminya, namun dengan memberi penekanan di ujung kalimat. Vera tidak menjawab. Tiba-tiba di kepalanya menari-nari gambaran seorang laki-laki berwajah karismatik yang sudah mencuri hatinya sejak lama. Sosok yang akhirnya berhasil dia miliki dan sudah setahun merajut benang cinta bersamanya. Hardi yang mencintai Vera padanya terpaksa harus mundur sebab tak sanggup membayar nominal mahar sebesar 300 juta yang ditetapkan oleh kedua orang tua Vera. Maafkan akang ya Ver, mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Kata-kata terakhir yang diucapkan Hardi begitu menohok, membuat Vera makin dalam tenggelam ke dalam jurang kesedihan. Vera tidak tahu kalau saat meninggalkan dirinya, susah payah Hardi menahan air mata agar jangan sampai jatuh di pipinya. Sampai akhirnya, sebulan kemudian, Vera mendapat kabar kalau Hardi dijodohkan dengan Lina, anak sahabat mendiang Bapak Hardi. Bahkan surat undangan pernikahan keduanya sudah sampai ke tangan Vera. Tak sanggup lagi meredam gejolak emosinya, Vera pun meraih surat undangan yang baru diterimanya tadi siang. Dengan geram, tangan kirinya meremas kartu undangan itu hingga bentuknya tak lagi beraturan. Seakan tidak puas, Vera melemparkan surat undangan itu ke arah pintu kamar. Aku gak terima, Kang. Aku masih cinta sama kamu, Kang Hardi. Kamu jahat. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Kang. Vera menyembunyikan wajahnya di balik bantal. Setelah itu, tangisnya pun kembali pecah, membelah keheningan malam, sebuah tangisan yang menyayat hati siapapun yang mendengar. Namun, tak ada yang datang untuk menghibur Vera. Tidak Pak Ismail ayahnya, tidak juga Bu Rami ibunya.
Mereka hanya peduli pada nominal mahar yang mereka tetapkan dibanding kebahagiaan Vera, putri semata wayang mereka. Sampai akhirnya, keesokan harinya, jeritan panjang keluar dari bibir Bu Rahmi ketika mendapati tubuh kurus Vera sudah tergantung di kamarnya. Astagfirullah Vera. Kembali Bu Rahmi menjadi histeris seraya mengamburkan tubuhnya ke arah tubuh Vera yang sudah tak lagi bernyawa. Kedua tangannya terkulai, seakan sudah tak sanggup lagi menahan semua beban rasa sedih yang selama ini membuat dadanya sesak. Kedua matanya yang masih membengkak akibat terlalu lama menangis kini terpejam. Bukan hanya terpejam untuk sementara, namun selama-lamanya menyisakan sebuah penyesalan yang akan terus menghantui Bu Rahmi dan Pak Ismail seumur hidup mereka. 2 bulan kemudian, di tempat lain, keputusan Hardi dan Lina untuk mencoba mandiri setelah menikah mendapat dukungan penuh dari keluarga kedua belah pihak. Mereka memuji sikap Hardi dan Lina yang tidak ingin tergantung pada orang tua masing-masing. Hardi yang sudah bertekad untuk memulai lembaran baru hidupnya bersama Lina berjanji akan belajar mencintai dan menerima perempuan itu sebagai istrinya. Tak ada penyesalan sedikit pun. Sayangnya, kebahagiaan kedua pasangan pengantin baru tersebut harus dirusak oleh kehadiran Pak Ismail dan Bu Rahmi. Mereka berdua menuduh Hardi sebagai penyebab Vera bundir. Jahat ya kamu Hardi. Anak saya hanya Vera. Dia anak satu-satunya. Tapi kamu malah membuat saya dan suami saya jadi kehilangan Vera untuk selama-lamanya, kata Bu Rahmi dengan penuh emosi. Sedangkan tangan kanannya sibuk menunjuk-nunjuk ke arah wajah Hardi. Lina yang kaget mendengar penuturan kedua orang tua mantan pacar suaminya itu sempat merasa ketakutan. Apalagi Bu Rahmi dan Pak Ismail melabrak Hardi saat suasana rumah orang tua Hardi masih ramai oleh para tamu undangan ngunduh mantu. Seperti bisa menangkap kegelisahan Lina, Hardi pun mencoba menenangkan perempuan itu. Kamu tenang aja ya. Lebih baik sekarang kamu istirahat di kamar. Hardi mengakhiri kalimatnya dengan memegang pundak Lina untuk meyakinkan sang istri kalau semuanya akan baik-baik saja. Hardi memberi syarat pada salah seorang kerabat dekatnya untuk mengantar Lina ke kamar sekaligus istirahat. Jadi sekarang maunya Om sama Tante apa? Kejar Hardi masih dengan sikap yang tenang, sama sekali tidak tersulut oleh emosi meski semua kata-kata yang dilontarkan kedua orang tua mendiang Vera begitu menyakitkan. Kami hanya ingin kamu bertanggung jawab atas kematian Vera. Kamu harus serahkan diri ke polisi. Kali ini Pak Ismail yang menjawab pertanyaan Hardi. Kening Hardi refleks berkerut. Oh, memangnya salah saya apa ya? Saya kan tidak membunuh Vera. Vera itu bundir, artinya dia meninggal atas kemauannya sendiri. Tanda Sardi ada ketegasan tercermin dari kata-kata yang diucapkannya. Bukannya menerima kenyataan, tapi Bu Rahmi masih bersikuku dengan tuduhannya. Iya, Vera memang mati bundir. Tapi kan dia melakukan itu gara-gara kamu. Gara-gara kamu mutusin. Bahkan sekarang kamu sudah menikah dengan gadis lain. Kurang ajar kamu, maki Bu Rahmi dengan emosi yang semakin tidak terkendali. Maaf ya Tante, saya nggak pernah tuh mutusin Vera. Justru Om dan Tante lain memaksa Vera untuk mengakhiri hubungan kami hanya karena saya tidak sanggup membayar mahar sebesar 300 juta. Timpal Hardi dengan wajah yang serius. Ucapan Hardi kali ini cukup menohok dan sempat membuat Bu Rahmi dan Pak Ismail terdiam. Sayangnya, hati mereka sekarang terlanjur mengeras dan sangat sulit untuk diberikan kebenaran. Pokoknya, kami tidak terima atas kematian Vera. Lihat saja nanti, kami akan membuat perhitungan. Jangan harap
Kamu dan istri kamu bisa bahagia di atas jasad perak. Camkan itu, ancam Pak Ismail sambil menarik tangan Bu Rahmi sebagai isyarat untuk segera meninggalkan tempat itu. Hardi terdiam sejenak. Dia masih terpasung tegak menatap punggung dua orang yang dulu sangat dihormatinya itu. Jauh dalam hatinya, sebenarnya Hardi sedikit merasa resah. Kenapa kematian Vera masih dikaitkan dengan dirinya, sedangkan hubungan dia dan Vera sudah lama berakhir. Laki-laki itu pun melangkah ke kursi panjang yang ada di taman belakang, mengenyahkan pantatnya di kursi rotan tersebut, kemudian membakar sebatang rokok kretek untuk membantu meredakan kegelisahan yang mulai mengganggu pikirannya. Pokoknya, kita jangan tinggal diam aja, Pak. Kita harus melakukan sesuatu supaya si Hardi dan istrinya itu jangan sampai hidup bahagia di atas kematian anak kita. Bu Rahmi mengomel panjang lebar saat dia dan suaminya dalam perjalanan pulang. Pak Ismail tidak menjawab. Dia hanya manggut-manggut tanda setuju dengan semua ucapan istrinya itu. Hardi mengajak Lina pindah ke sebuah desa yang cukup terpencil di daerah Wanaraja Garut. Hardi juga ingin menghindari konflik dengan kedua orang tua Vera yang masih menyalahkan dirinya atas kematian Vera. Berbekal uang hasil tabungannya selama ini, Hardi pun mengajak Lina membuka usaha warung seblak. Lina, yang memang suka memasak, pun akhirnya setuju. Tak lama kemudian, keduanya pun berhasil menemukan sebuah rumah kontrakan yang posisinya cukup strategis. Atas persetujuan sang pemilik kontrakan, Hardi menyulapnya menjadi sebuah warung seblak sederhana namun bersih. Sebenarnya Hardi dan Lina juga mengetahui kalau sebelumnya sudah ada warung seblak di tempat itu yang berjarak hanya 100 meter. Ya, itu adalah warung seblak milik Cek Ipa bersama adiknya Dini. Cek Ipa rupanya sudah hampir 5 tahun ini membuka warung seblak tersebut dengan jumlah pelanggan setia yang cukup banyak. Bahkan warung seblak Cek Ipa juga selalu ramai dikunjungi para pelanggan. Di luar dugaan, warga di sekitar rumah dan lingkungan sekitaran mereka sangat menggemari seblak ala prasmanan Lina dan Hardi. Harga tiap porsi varian seblak yang cukup terjangkau menjadi penyebab semakin laris manisnya warung seblak pasangan pengantin baru tersebut. Salah satu pelanggan setia mereka yang tidak pernah absen jajan seblak adalah sepasang kekasih yang bernama Rian dan Meta. Keduanya adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang sibuk mengerjakan skripsi, dan mereka tinggal masih di sekitar lingkungan itu. Saking seringnya jajan seblak di sana, keduanya pun akhirnya menjadi akrab dengan Lina dan Hardi. Rian, yang terlahir sebagai anak tunggal, merasa menemukan figur seorang kakak perempuan pada diri Lina. Usia Lina dan Rian juga hanya terpaut 2 tahun. Lina juga tidak keberatan saat tahu Rian menganggapnya sebagai kakak. Bahkan Hardi sama sekali tidak merasa cemburu pada kedekatan keduanya. Dia percaya Lina adalah istri yang setia. Tak jarang, Rian suka datang seorang diri ke warung seblak Lina tanpa kehadiran Meta. Bahkan, Rian suka turun tangan dengan sukarela, ikut membantu melayani para pelanggan. Saat Lina dan Hardi kelabakan melayani mereka, hal ini semakin menambah erat pertemanan keduanya. Bahkan banyak yang mengira kalau Lina dan Rian benar-benar masih ada ikatan saudara. Meta, kamu gak keberatan kan kalau aku sering main ke warung Telina dan Kang Hardi? Tanya Rian suatu kali pada Meta. Meta tersenyum manis. Gak apa-apa kok, aku gak keberatan. Pokoknya apapun yang bisa bikin kamu bahagia, aku juga ikut bahagia, saut Meta yang memamerkan senyum manis yang makin menambah nilai kecantikannya. Wajah Rian begitu sumringah.
Dia merasa bersyukur memiliki kekasih yang begitu pengertian. Rian pun mengajak Meta untuk mampir ke warung seblak Lina sepulang dari kampus. Kembali Meta mengiyakan. Tak hanya Rian yang menjadi pelanggan setia warung seblak Lina dan Hardi. Seorang janda muda bernama Teh Wulan juga menjadi salah satunya. Perempuan berusia 25 tahun yang baru setahun berstatus janda cerai mati itu awalnya hanya ingin menikmati aneka jajanan seblak yang ada di sana. Namun seiring berjalannya waktu, Teh Wulan rupanya diam-diam mulai memperhatikan Hardi meski hanya dari kejauhan. Kang Hardi rupanya ganteng juga. Ih, mana masih muda. Beruntung banget si Lina jadi istrinya, kata Teh Wulan dalam hatinya seraya menyeruput sisa kuah seblak seafood pedas yang sedari tadi dinikmatinya. Sejak saat itu, Teh Wulan mulai mencoba melakukan pendekatan pada Hardi. Dia suka mencari-cari alasan agar Hardilah yang menyajikan seblak pesanannya. Juga suka meminta Hardi yang mengantarkan pesanan seblak tersebut ke mejanya. Bagi Teh Wulan, bisa mengajak Hardi mengobrol meski hanya sebentar saja sudah merupakan kebahagiaan tersendiri. Namun makin kesini, Teh Wulan mulai tidak segan menunjukkan sikap genit setiap kali ada kesempatan bertemu atau ngobrol dengan Hardi. Bahkan Teh Wulan sekarang mulai berdandan menor, juga memakai pakaian yang bagus, tidak seperti biasanya saat jajan ke warung seblak. Semua itu dilakukannya agar bisa menarik perhatian Hardi. Rupanya hal ini tidak luput dari perhatian Lina. Lina sama sekali tidak merasa cemburu melihat ada perempuan lain yang tertarik pada suaminya. Lina percaya Hardi adalah laki-laki yang setia. Namun, Lina selalu mengingatkan Hardi agar tetap menjaga jarak dan menjaga batas-batas kewajaran saat diajak ngobrol oleh Teh Wulan. Dia tidak ingin suaminya itu jadi bahan gunjingan warga yang ada di sana. Tenang ya, kamu percaya aja sama aku ya. Aku gak akan pernah berpaling darimu, kata Hardi lembut sambil merengkul Lina ke dalam pelukannya. Lina membalas pelukan suaminya dengan penuh haru. Kata-kata Hardi sangat menenangkan. Kini ia semakin yakin kalau Hardi adalah jodoh terbaik yang Tuhan kirimkan untuknya. Pemandangan yang berbeda terlihat di warung seblak Ceipah yang hanya berjarak 100 meter dari warung seblak milik Hardi dan Lina. Saat warung seblaknya ditutup dan perempuan itu mulai menghitung pendapatan, wajahnya langsung berubah muram. Ia memandangi uang hasil jualannya yang jumlahnya tidak seberapa dan kini masih berserakan di atas meja. Uang segini jangankan dapat untung, buat modal belanja bahan-bahan beli seblak besok aja mana cukup, keluh Ceipah sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sabar atuh Teh, mungkin hari ini emang rezeki kita cuma ditakdirkan dapat segitu. Siapa tahu besok dan seterusnya rezeki Teteh akan dapat lebih banyak dari yang didapat hari ini. Tiba-tiba Dini adik Ceipah muncul dan mencoba menghibur sang kakak. Bukannya berterima kasih karena sudah dihibur dan didoakan oleh Dini, Ceipah malah berbalik menyemprot sang adik dengan kata-kata kasar. Sabar. Dini, kalau ngomong mah gampang. Apa kamu gak mikir warung sebelah kita ini udah sepi hampir 2 minggu? 2 minggu, Din. Sejak ada warung sebelaknya si Lina tuh, Teteh sampai ngambil tabungan buat tombokin modal. Apa kamu tahu? Bentak Ceipah dengan emosi meluap-luap yang tak lagi bisa ia kendalikan. Wajah Dini spontan berubah pucat, nyalinya juga langsung ciut. Padahal Teteh sengaja buka warung sebelah kita lebih awal dari si Lina. Tapi tetap aja warung sebelah kita sepi. Sial banget sih, tambah Ceipah seakan masih belum puas meluapkan emosi.
Tak ingin menambah panjang perdebatan di antara keduanya, apalagi menambah kemarahan Ceipah. Akhirnya Dini lebih memilih diam, membiarkan Ceipah mengeluarkan semua unek-uneknya. Bahkan setelah itu, perempuan yang masih lajang di usianya yang sudah menginjak kepala 3 tersebut tiba-tiba melempar kursi plastik yang ada di dekatnya ke arah pintu warung hingga menimbulkan suara gaduh. Brak! Dini memandang ngeri ke arah kursi plastik yang kini terbelah jadi 2 bagian, tapi mulut seakan terjahit, tak lagi berani berkomentar, apalagi menghibur sang kakak seperti yang dilakukannya tadi. Lihat aja, Teteh pasti bakal bikin warung Selina bangkrut, tanda Ceipah sambil beranjak meninggalkan Dini yang masih duduk termangu di ruang tengah. Sementara itu di rumahnya, Teh Wulan sedang sendirian di kamar menonton drama Cina kesukaannya. Namun perempuan itu tidak bisa fokus menonton sebab ingatannya selalu tertuju pada Hardi. Gambaran seorang laki-laki muda yang tampan, karismatik dan ramah pun sontak menari-nari di pelupuk matanya. Tak lama kemudian, wajah perempuan cantik tersebut berubah kesal mengingat kejadian tadi siang. Saat Hardi menepis tangan kirinya yang mencoba meraih tangan kanan Hardi, bahkan laki-laki itu juga menolak halus ketika Teh Wulan mengajaknya main ke rumah. Maaf Teh, saya nggak bisa. Saya harus menjaga perasaan istri saya, jawab Hardi saat itu dengan sopan. Akan tetapi, penolakan Hardi menyemaikan benih-benih rasa kesal di dalam diri Teh Wulan. Seandainya nggak ada Lina, pasti aku akan lebih mudah untuk memiliki Kang Hardi, sungutnya. Di antara kaki-kaki hujan yang saling berkejaran di luar rumah, sebuah rencana jahat mulai tersusun di dalam kepala Teh Wulan. Sebuah senyum penuh kepuasan tersinggung di bibir tipisnya saat membayangkan andai Hardi nanti jadi suami keduanya setelah berhasil melenyapkan Lina. Di tempat lain, malam itu, Lina baru saja selesai mencuci semua perlengkapan masak di dapur ketika tiba-tiba hidung perempuan itu seperti mencium bau tak sedap dari arah atap. Bau apaan ya? Kok kayak bau bangkai? Lina meletakkan panci terakhir yang barusan dicucinya ke atas rak. Kemudian ia terdiam sejenak, mengedarkan pandangan ke sekitar dapur, sedangkan hidungnya mulai mengendus-endus mencari sumber bau yang tak sedap, yang mulai membuatnya ingin muntah. Namun bukannya berkurang, bau tak sedap campuran bau kotoran bercampur bangkai itu pun malah makin santer tercium. Perlahan Lina pun melangkah untuk mencari sumber baunya. Pada awalnya dia mengira jika baunya berasal dari kolong meja makan yang memang jarang diperiksa. Apa mungkin ada bangkai tikus di bawah sini ya? Gumam perempuan itu sambil menyibak tapak meja yang menutupi sebagian permukaan meja kayu. Dahi Lina langsung berkerut sebab ia sama sekali tidak menemukan apa-apa di sana. Lantai di bawah kolong meja terlihat kosong. Jangankan bangkai tikus, sampah saja tidak ada. Hal ini beralasan sebab Lina memang selalu rutin menyapu dan mengepel setiap hari. Aneh, di sini juga nggak ada. Terus asal bau bangkainya dari mana ya? Lina bingung sekaligus kesal karena kini bau busuknya malah membuat nafasnya terasa sesak. Tanpa pikir panjang, dia pun mengambil serbet bersih yang ada di atas meja lalu menutup hidungnya memakai serbet tersebut. Hardi yang baru saja selesai menunaikan sholat Isya di dalam kamar rupanya ikut mencium bau yang sama. Saat melipat sajadah, ujung matanya mulai memindai ke sekeliling kamar. Tidak ada banyak barang di sana selain ranjang, sebuah meja kecil, dan sebuah lemari pakaian yang terbuat dari kayu. Usai meletakkan sajadah di atas meja, Hardi pun menyibak sprei yang menutupi kolong ranjang. Kosong, tak ada apa-apa di sana.
Hardi pun beralih menuju lemari pakaian yang berada di belakangnya. Perlahan ia membuka kuncinya, membuka penutup lemari tersebut lebar-lebar, lalu memeriksa satu persatu pakaian yang digantung di sana. Dia tetap tidak menemukan bangkai apapun. Bahkan, setelah Hardi memeriksa tumpukan pakaian yang dilipat di samping kiri lemari, dia tetap tidak menemukan benda yang diduga bangkai tikus. Sementara, bau bangkai itu seakan mengikuti kemanapun ia melangkah. Merasa kesal bercampur bingung, akhirnya Hardi pun melangkah keluar rumah. Di ruang tamu, Hardi heran melihat Lina yang sedang mengupas bawang putih tapi memakai masker. Rasa heran itu pun berubah menjadi kaget ketika Hardi mendengar pengakuan Lina. Rupanya sang istri juga ikut mencium bau busuk yang sama seperti dirinya. Apa mungkin baunya berasal dari atas atap rumah ya, Kang? Soalnya aku sempat mendengar suara berisik dari atas atap. Gak tahu itu kucing yang lagi berantem atau lagi ngejar tikus, kata Lina sambil meletakkan bawang putih yang baru selesai dikupasnya ke dalam sebuah mangkok plastik. Bisa jadi sih. Yaudah, biar besok pagi aja Akang cek ya ke atas atap, saut Hardi yang langsung ikut duduk di samping istrinya. Kemudian dia ikut membantu mengupas bawang putih yang masih tersisa satu toples. Udah, lebih baik istirahat yuk. Aku juga udah ngantuk nih, kata Hardi sambil menguap. Lina hanya menjawab dengan anggukan. Kemudian mengikuti langkah Hardi yang sudah lebih dulu berjalan menuju kamar. Namun aneh, hari itu mulai muncul berbagai kejadian ganjil yang belum pernah dialami sebelumnya oleh Lina dan Hardi. Bahan utama seblak original yaitu aneka kerupuk mentah yang baru tadi subuh mereka beli di pasar langganan tiba-tiba saja dipenuhi jamur. Bukan hanya aneka kerupuk mentah, aneka jenis bakso yang dibuat Lina dan Hardi tadi subuh juga berubah menjadi bau amis dan berlendir seperti sudah kadaluarsa. Malahan bakso jumbo isi telur rebus buatan Lina, telur rebusnya sudah berbau busuk. Begitu juga dengan bahan pendukung seblak seperti kencur, aneka sayuran, cabai dan bawang putih juga sudah berubah layu, menghitam dan tak segar lagi. Tak sampai di situ, bahan-bahan seafood seperti udang, kepiting, serta bahan-bahan utama seblak seafood lainnya yang ketika dibeli Lina dan Hardi dalam kondisi segar berubah mengeluarkan aroma busuk yang membuat mereka berdua ingin muntah. Kenapa semua bahan seblak original dan seafood kita berubah busuk dan bau begini ya? Tanya Lina dengan gurat kecemasan terpahat jelas di wajahnya. Kedua tangan perempuan itu sibuk memeriksa bakso jumbo isi telur rebus yang belum lama dibuatnya. Aroma tak sedap pun menguar ketika tanpa sengaja ia kembali mengecek satu persatu bakso jumbo berisi telur. Indera penciuman Lina yang tak tahan menyesap bau busuk akhirnya membuatnya ingin muntah. Meski Hardi juga sama dengan Lina merasa kebingungan, namun ia masih mencoba bersikap tenang. Ada yang gak beres ini, gumamnya. Menimbang semua bahan utama seblak dan bahan pendukungnya yang tiba-tiba busuk dan berbau tak sedap dan juga layu, akhirnya Hardi terpaksa memutuskan untuk menutup warung seblaknya hari ini. Sebenarnya Hardi tidak tega melihat wajah-wajah para pelanggan yang merasa kecewa. Namun hal itu terpaksa ia lakukan agar jangan sampai mengecewakan mereka. Siang itu, Hardi dan Lina kembali ke pasar untuk membeli ulang semua bahan-bahan pembuatan seblak. Sedangkan bahan-bahan yang tadi terlanjur membusuk dan tak layak dikonsumsi terpaksa mereka buang ke tempat sampah. Untuk pertama kalinya, pasangan suami istri itu mengalami kerugian, tapi tidak membuat mereka patah arang. Kali ini, mereka benar-benar ingin memastikan kalau semua bahan bagus dan sesuai standar mereka. Tapi sayang, keesokan harinya,
Ketika warung sebelaknya kembali dibuka, untuk pertama kalinya para pelanggan seblak di warung mereka mulai mengeluh. Ada yang mengeluh, kuah kental seblak yang disajikan kenapa baunya berubah seperti air comberan. Padahal biasanya wangi, wangi khas campuran kencur dan bawang putih. Ada juga yang mencium aroma bangkai pada olahan seblak seafood yang memang terdapat kepiting, udang, dan aneka bahan-bahan seafood di dalamnya. Kalau jualan itu yang jujur dong, Lin. Masa kepiting bau bangkai yang udah belendir gini kamu jual sih? Protes Bu RT dengan wajah merah padam. Iya nih, jangan mentang-mentang warung sebelah kalian paling laku di sini, terus mulai seenaknya pakai bahan-bahan yang merugikan kesehatan orang lain. Sungut Bu Wiwin yang masih tetangga Bu RT. Meskipun Lina dan Hardi merasa kaget dan tidak menyangka hal itu akan terjadi, mereka tetap kompak meminta maaf pada para pelanggan yang hari itu sudah dikecewakan. Bahkan buat pelanggan yang sudah terlanjur membeli, mereka tawarkan untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Sayangnya, usaha yang dilakukan oleh keduanya sepertinya tidak bisa lagi membuat warung sebelaknya kembali menjadi ramai seperti biasa. Mayoritas pelanggan yang merasa kecewa akhirnya mulai berpaling jajan seblak di warung seblak Cik Ipa. Tentu saja hal ini disambut gembira oleh Cik Ipa yang memang sangat menantikan momen seperti ini. Mampus kalian, Ipa dilawan, kata Cik Ipa sambil menepuk-nepuk dadanya dengan bangga. Sedangkan tatapan sinis ke arah warung seblak Lina terus ia pandangkan. Hal yang di luar nalar kembali terjadi. Meski setiap hari warung seblak mereka tetap buka seperti biasa, namun para pelanggan tampak hanya melewati begitu saja warung mereka. Yang mengherankan Lina dan Hardi, mereka sempat mendengar keluar langsung beberapa orang pelanggan setia. Lina, warung seblaknya tutup ya kemarin. Saya kemarin pingin banget makan seblak pakai bakso telur, tapi sayang warungnya tutup, kata Bu Iis yang bekerja menjadi perangkat desa. Kang Ari, kok warungnya tutup terus sih? Kapan buka? Istri saya yang lagi hamil muda ngidam, pengen makan seblak siput buatan Lina. Udah 2 hari bolak-balik ke sini, tapi warung Akang tutup melulu, keluh Pak Jeffrey, pemilik toko kelontong di pasar. Mendengar ucapan mereka, Lina dan Hardi hanya bisa saling pandang. Ada rasa heran bercampur bingung berputar-putar di atas kepala mereka saat itu. Aneh banget ya Kang, padahal warung sebelah kita kan buka terus, ucap Lina dengan kening berkernyit. Iya, Akang juga heran, sahut Hardi singkat, tak mau berprasangka buruk pada siapapun. Kedua suami istri itu pun memilih untuk memberi penjelasan kepada para pelanggan yang mengaku melihat warungnya tutup. Pak, Bu, sebenarnya mah warung kami selalu buka tiap hari. Atau gini aja, silakan Bapak sama Ibu simpen kontak WA saya dan istri saya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memesan lewat WA. Insya Allah akan kami antar sampai ke depan rumah, tawar Hardi penuh keramahan. Rupanya, siasat yang dilakukan Hardi cukup efektif untuk kembali membuat warung sebelahnya ramai, meski tidak sampai seramai sebelumnya. Sayangnya, cobaan berat kembali menimpa mereka, kali ini menimpa Lina. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya, tidur Lina malam ini tidak senyenyak biasanya, ia bermimpi buruk. Ya, Lina merasa kalau ada puluhan jarum tiba-tiba saja berjatuhan dari atas menimpa tubuhnya. Aneh, setiap jarum yang mengenai bagian tubuhnya akan membuat Lina merasakan rasa sakit luar biasa. Jarum-jarum tersebut bukan hanya masuk menembus kulit, namun juga menusuk permukaan kulitnya dari dalam. Sakit! Tanpa sadar, Lina terpekik kesakitan ketika salah satu jarum berhasil menancap masuk ke dalam bola matanya. Lina seakan merasa matanya ditusuk benda kecil yang berujung tajam. Refleks yang memegangi kedua matanya kemudian terjaga ketika suara azan subuh berkumandang dari masjid. Alhamdulillah, syukurlah
Rupanya cuma mimpi, ucapnya dengan nafas tersengal-sengal, peluh masih membasahi keningnya. Namun keesokan harinya, hal di luar dugaan kembali terjadi. Hardi yang hendak membuka warung kaget melihat ada seonggok benda berwarna kecoklatan mirip kotoran di depan warung sebelahnya. Awalnya, Hardi tidak terlalu mempermasalahkan itu. Dia langsung mengambil sapu dan pengki lalu membuangnya jauh-jauh dari warung. Baru saja selesai membersihkan depan warung sebelah dari benda yang mirip dengan kotoran, tiba-tiba saja Hardi dikejutkan oleh teriakan Lina dari dalam rumah. "Kang, tolong!" Suara teriakan Lina terdengar lantang dari arah kamar mandi. Khawatir hal buruk akan menimpa Lina, Hardi bergegas ke arah dapur. Kedua matanya membelalak melihat Lina yang sudah jatuh tersungkur di lantai dapur. "Kamu kenapa? Kok bisa jatuh?" tanyanya penuh kekhawatiran. Sambil meringis kesakitan, Lina pun bercerita kalau tadi saat hendak membersihkan cangkang telur rebus untuk bahan bakso telur, tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing. Punggungnya juga mendadak terasa berat seperti ada batu besar mengimpitnya. Tak lama berselang, Lina merasakan kalau sekujur tubuhnya terasa lemah dan tidak bertenaga ketika ada angin dingin mendadak menyelusup dari ubun-ubun lalu menjalar ke sekujur tubuh. Bahkan saking tak punya tenaga, Lina tak sanggup untuk menggerakkan kedua tangan dan kakinya. Akibatnya, dia pun jatuh dalam posisi tertelungkup di lantai dapur. Sedangkan kepalanya sempat menghantam lantai dan mengucurkan darah. Semua telur rebus yang tadi dipegangnya pun jatuh berserakan ke penjuru lantai dapur. Meski belum bisa mencerna dengan baik apa yang sebenarnya terjadi dengan sang istri, Hardi tanpa pikir panjang segera membopong tubuh Lina ke dalam kamar. Luka di kening Lina pun ia obati. "Kang, aku kayak orang lumpuh, sama sekali gak punya tenaga," ucap Lina dengan suara pelan. Ada nada getir tersirat dari kata-katanya. Walaupun hatinya juga sedih, Hardi masih mencoba menghibur Lina. "Udah, kamu jangan khawatir ya. Kita ke dokter." Hardi buru-buru mengambil jaket yang tergantung di balik pintu kamar, kemudian memakaikannya ke tubuh Lina yang masih terbaring lemah. Akan tetapi, saat dibawa ke dokter, hasil diagnosa cukup mencengangkan. Lina didiagnosa tidak memiliki penyakit apa-apa. Lina hanya diduga terlalu kelelahan. Maka disarankan banyak istirahat untuk sementara waktu dan meminum suplemen yang diberikan oleh dokter. Sampai akhirnya, mimpi buruk itu pun kembali dialami Lina. Saat tidur, perempuan itu melihat ada bayangan hitam pekat seperti asap tebal tiba-tiba muncul dari balik dinding kamarnya. Kemudian, bayangan hitam tersebut membentuk siluet berupa sesosok makhluk besar dengan kedua mata yang merah menyala serta gigi-gigi taring yang menghiasi bibirnya. Lina spontan terpekik ketika tubuh besar sosok hitam itu semakin dekat. Kedua tangan yang juga besar dan berbulu lebat tiba-tiba saja terulur hendak menjangkau leher Lina. Lina yang sadar sedang dalam bahaya hendak berteriak untuk memanggil Hardi yang sedang menjemur pakaian. Tapi aneh, suara Lina tak bisa keluar. Kerongkongannya terasa bagi terhalang sebuah benda berduri, membuatnya tak bisa mengeluarkan suara apapun. Ditambah lagi, tubuhnya yang lemah tak bertenaga membuat Lina jadi semakin tidak berdaya. Lalu, hanya dalam satu gerakan cepat, sosok itu pun mencekik leher Lina, membuatnya tak bisa bernafas. Untunglah, di saat yang genting itu, Hardi datang dan langsung membacakan ayat kursi saat sadar jika istrinya sedang diganggu sosok tak kasat mata. Cekikan di leher Lina pun langsung terlepas. Hardi segera memeluk tubuh istrinya. Tangis Lina pecah. Namun sepertinya sosok itu tidak terima kehadiran Hardi yang sudah menggagalkan rencananya. Sosok itu kini mengincar Hardi. Bahkan kedua tangannya yang besar dan berkuku mirip cakar itu
terulur hendak mencengkram punggung Hardi yang sedang membelakanginya. Namun tiba-tiba saja terdengar lolongan kesakitan dari sosok itu ketika sebuah tendangan yang dialiri tenaga dalam tiba-tiba menghantam kepalanya. Penuh amarah, sosok itu berbalik memutar tubuhnya. Kini tepat di depannya, seorang pemuda berwajah oriental sedang berdiri tegak menatap penuh amarah ke arah sosok itu. Sedangkan di samping pemuda itu terlihat seorang gadis berkuncir yang tatapannya tak kalah galak ikut memelototi sosok tersebut. "Siapa kalian? Kenapa kalian berani-beraninya ikut campur urusanku?" bentak sosok tersebut. "Udah, jangan banyak bacot nih. Ajar aja, jangan lama-lama. Mules aku lihat mukanya yang mirip monyet. Jelek banget, mana bau lagi," celetuk si gadis sambil menutupi hidungnya. Tanpa membuang waktu, pemuda itu pun mengangkat tangan kirinya yang mengandung ajian si Raja Keling, membacakan doa Nabi Yunus, lalu memukulkannya ke arah kepala lawan. Pemandangan mengerikan pun kini terlihat. Sosok itu kepalanya pecah menjadi dua bagian. Perlahan sosok itu kembali berubah menjadi asap hitam, namun kali ini diiringi dengan bau hangus seperti benda terbakar. "Maaf, kalian siapa? Terima kasih banyak sudah membantu saya dan istri saya," sapa Hardi sambil mengangsurkan tangan kanannya untuk menyalami dua remaja di hadapannya. "Siapa kami itu gak penting, Kang. Sekarang yang penting warung seblak Akang harus diruqyah ke Pak Ustadz. Ada orang jahat yang mengirim santet penutup rezeki," kata si pemuda. "Iya, istri Akang juga ikut dikirimin santet tuh biar sakit-sakitan. Tapi Akang gak perlu khawatir, santetnya udah kami balikin ke pengirimnya," tambah gadis berpenampilan tomboy yang ada di sampingnya. Hardi manggut-manggut seakan ikut membenarkan. "Kalau boleh tahu, apa kalian berdua tahu siapa pengirim santetnya?" kembali Hardi bertanya. Kedua remaja itu saling pandang. "Nanti Akang juga bakal dengar kabar dari orangnya. Dia akan meninggal dunia dengan kondisi hina. Kami pamit dulu ya, Kang. Mau ngelanjutin perjalanan," kata sang pemuda. Meski Hardi sempat memaksa mereka berdua untuk tinggal dan ingin memberikan sejumlah uang sebagai bentuk rasa terima kasih, namun keduanya menolak. Mereka pun pamit meninggalkan rumah Hardi. Setelahnya, Hardi tercenung bertanya-tanya siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet. Awalnya, Hardi mengira pelakunya adalah Pak Ismail dan istrinya, sebab kedua orang tua mendiang Vera itu jelas membencinya, apalagi terakhir mereka sempat mengancam Hardi. Namun Hardi malah mendapati kabar kalau kedua orang tua Vera itu kompak bunuh diri dengan minum racun serangga akibat depresi sehari setelah mendatangi rumah orang tua Hardi. Hardi kembali berpikir keras. Apa mungkin pelakunya Teh Wulan yang sempat sakit hati sebab sudah ditolak cintanya? Tapi dugaan itu terbantahkan ketika ia mendengar kabar Teh Wulan yang sudah menjual rumahnya, lalu pindah ke kota Bogor dan memutuskan tinggal di sana bersama suami barunya yang ia kenal lewat aplikasi kencan. Kali ini dugaanku pasti gak meleset. Pasti Cik Ipah pelakunya, gumam Hardi. Soalnya Cik Ipah selalu menunjukkan wajah tidak bersahabat setiap kali bertemu dengan dia dan Lina di jalan. Bahkan Cik Ipah terang-terangan bilang ke warga kalau dia bersyukur melihat warung seblak milik Hardi jadi gulung tikar. Sementara itu, di sebuah persimpangan jalan, tampak ada dua orang remaja yang berjalan saling bersisian. Wajah lelah terlihat jelas di wajah mereka. Alamat yang diberikan Arangga bener gak sih? Kok kita malah nyasar ke tempat ini? Sungut si gadis tomboy itu. Aku juga gak tahu. Dari tadi aku nelponin Arangga tapi gak aktif, keluh pemuda tampan berwajah oriental yang sejak tadi mencoba menelpon sang kakak. Kalau sampai kita nyasar dan gak bisa balik lagi ke Bandung, awas aja kamu ya Mip, aku bakal jitak kamu, ancam sang gadis. Kemudian berjalan lebih dulu, meninggalkan rekan yang hanya bisa garuk-garuk kepala. Dasar radio butut,
belum aku tembak aja galak banget. Sang pemuda bersungut-sungut lalu menyusul sang gadis. Nindi, Nindi, tunggu! Teriaknya setengah berlari menyusul gadis bernama Nindi yang sudah berjalan jauh di depannya. Singkat cerita, setelah Lina berangsur sembuh dan warung sebelaknya sudah diruqyah oleh seorang ustadz dari kampung tetangga, Hardi hendak melabrak Cik Ipah dengan mendatangi langsung ke warungnya. Namun Hardi kaget yang melihat Cik Ipah kondisinya baik-baik saja. Bahkan dengan galak, Cik Ipah mengusir Hardi agar pergi dari warungnya. Sementara seingat Hardi, dua remaja penolongnya tempo hari bilang kalau santet itu sudah dikembalikan pada pengirimnya dan nanti si pengirim akan meninggal dalam kondisi hina. Kalau bukan Bu Rami, Pak Ismail, Teh Wulan atau Cik Ipah, terus pelakunya siapa ya? Lina ikut bertanya-tanya sampai akhirnya Lina mendapat telepon dari Rian yang mengabarkan kalau Meta kemarin meninggal dunia dengan sekujur tubuh penuh luka cakaran misterius. Bahkan saat jasadnya dimandikan, warga mencium bau busuk yang mengganggu indera penciuman. Maafin saya Teh, saya baru tahu kalau Meta cemburu sama Telina dan gak terima saya deket sama Teteh. Makanya dia ngirim santet ke Telina dan warung Telina, ucap Rian dari seberang sana dengan suara bergetar menahan sedih. Selesai. Luar biasa kisah dari Bu Neneng. Waduh, gak nyangka banget ya. Tersangkain pertama tertuduhnya adalah Pak Ismail dan istrinya, ibunda dari Vera. Tulisannya V ya, Vera, tapi orang Sunda kan nggak bisa ngomong F, jadi Vera dia orang sana bilangnya. Dan yang tertuduh kedua Cik Ipah. Waduh, Cik Ipah kasihan banget dituduh ya, dia karena saingan warung seblak. Dan lalu ada Teh Wulan, janda muda yang menggoda, yang pada akhirnya menikah dengan pemuda lain dan tinggal di kota Bogor. Ternyata pelakunya adalah Meta cemburu nih sama Rian karena Rian deket sama Lina. Nah di sini cemburu, disantet tuh Lina sekaligus warung sebelah. Wah ngeri banget ya. Ya di sini kalau melihat dari segala polemik jelas lah ya. Tapi yang saya soroti justru Riannya loh teman-teman. Kalau saya menyoroti justru Riannya. Jadi Rian ini kan sering datang nih ke warung sebelah bareng sama pacarnya Meta. Dan dia anak tunggal. Nah dia mendapat kenyamanan di warung itu sehingga menganggap Telina sebagai kakaknya. Jadi dia mendapatkan figur seorang kakak perempuan karena dia adalah anak tunggal. Yang saya aneh, kenapa dia menganggap Telina sebagai kakaknya? Kenapa enggak Kak Hardinya aja? Anda kan juga nggak punya kakak laki-laki, Rian. Kenapa Anda harus malah milih Lina sebagai kakaknya? Waduh ini ngeselin juga sih Rian. Rian jadi pemicunya nih. Ya begitulah teman-teman, kita harus bisa menjaga hati, bisa menjaga kata-kata, karena bisa aja di depannya Rian tuh si Meta bilang, aku nggak apa-apa, asal kamu bahagia aku bahagia. Tapi kan cewek mana sih yang nggak cemburu ngelihat cowoknya datang ke warung seblak, bukan cuma sekedar makan seblak tapi ngobrol terus sama penjualnya itu Telina, dengan alasan menemukan figur yang cocok gitu katanya sebagai figur seorang kakak. Aduh ini ngeselin Riannya. Ya pada akhirnya Meta mendapatkan balasannya sesuai apa yang dikatakan oleh Miftah dan juga Nindi. Wah ternyata Miftah dan Nindi hadir di ending. Jadi buat teman-teman nih yang belum tahu, Miftah dan Nindi adalah sepasang indigo yang memiliki kesaktian luar biasa. Miftah berbadan jangkung dan berwajah oriental. Waduh, nggak kayak saya banget ya. Saya nggak ada wajah oriental. Dan Nindi yang jangkung juga, jadi juga tomboy. Waduh seru sekali. Ternyata di endingnya ada Miftah dan Nindi yang ternyata sedang datang ke desa mereka. Luar biasa. Bu Neneng terima kasih atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Dan buat teman-teman yang suka dengan video bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya teman-teman ya. Dan boleh dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.